Raya Idul Adha. Hari Jumat masih Idul Adha. Ini masih hari Jumat kan? Iya, masih hari Tapi Jumat. hari Raya Idul Fitri itu 115 hari lagi menuju ke Ramadan. Berapa hari? 115 hari lagi. Yuk kita hitung ya. 1. Gak usah. Gak berasa ya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semuanya. Iya. Jumat berkah guys. Sebentar. Aku sedang mencari yang hilang. Apa? Tumbler biru. Rian kamu kan kalau nggak puasa kan kamu... Iya, kamu ini kenceng banget, siapa sih suaranya? Sangat manis tapi orangnya. Rian, kamu nanti kalau puasa larinya 50.000 ya, jangan 30.000. Aku mau lihat kamu sekuat apa. 50.000 apa? 50K itu 50.000 kan? 50K. Saya kan suka nulis di IG-nya itu 30K. Aku mah kalau lari-lari doang mah kuat. Yang aku mah kuat cuma satu. Apa? Pasangan aku dilariin sama orang. Maksudnya selingkuh. Kehilangan pasangan Seling-ling. karena orang. Iya kan? Kamu Orang selingkuh? Aku? Iya. Nggak pernah aku bang. Bener gak pernah lu? Enggak. Yakin? Nggak pernah. Yakin lu? Nggak pernah. Tapi Sobat Ambiar ya? Single soalnya kan. Single. Single. Yang di apartemen siapa? Sobat Ambiar. Asistennya ada 2. Bener. ART-nya ada, manajer ada. Ada yang nemenin, semoga yang nemenin lu tuh nggak selingkuh, maksudnya nggak Nggak mungkin. Nah kalau itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau itu aku nggak ngelihat dari wajahnya. Kenapa? Soalnya Karen tuh akhir-akhir ini tuh wajahnya tuh kayak gitu. Semoga tidak ada pengkhianatan di antara kita kecuali kalau dapat izin, ya kan? Gak boleh kalau dapat izin juga pakai perasaan dong. Satu ya satu. Itu dia pertanyaannya. Apakah ketika orang lain akhirnya menemukan hati dan akhirnya menemukan jawaban bahwa inilah yang aku mau, apakah sudah minta izin sama yang sebelumnya? Nggak tahu. Di bagi-bagi ambiar ya, kita akan hadirkan. Ini bintang tamu, dia menanggapi isu di mana kita tahu Inara Rusli terkait dugaan menjadi orang ketiga. Katanya Hal ajim. kita hadirkan, ini dia Emma Waroka. Warojes. Selamat pagi. Selamat pagi, Emma Waroka, apa kabar? Sehat? Sehat. Pagi semuanya. Kak Emma. Mamski sehat ya? Ya sehat, Mamski sehat, alhamdulillah. Di bajunya biru-biru kayak tumbler yang hilang nih. Sengaja. Tinggal tambahin atasnya ya kan? Oh ya Allah, ini tuh setelan apa namanya, hipster ya? Hipster. Bukan hipster. Apa Aku namanya? nggak tahu lah apalah ini. Gombrang Kulot. kulot. Jeans tumbler ya, jeans tumbler. Jeans tumbler. Mamski, Emma Waroka, kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih akhirnya mampir Mamski lagi ini kalau ya. di Tapi media Kak Emma sosial, nggak marah-marah kok. Kata Iya. kamu marah-marah. kalau di aplikasi ya suka mengomentari apa aja yang viral termasuk Yes. tentang Inara Rusli ya. Kita Emang akan lihat bener, dulu ya. Mam. Seperti apa Sobat Ambiar? Ini dia kata Emma Waroka tentang apa yang sedang viral di media sosial. Waroka, Mamski, ngikutin banget tentang ini. Ikutin banget kalau untuk yang ini. Oke, ketika awalnya muncul nih di media online atau di media sosial, beritanya kan semua orang mengomentari. Dalam pikiran seorang Emma Waroka, kasus ini seperti apa? Sebagai seorang perempuan dan istri ya? Aku shock banget karena juga ngelihat figurnya itu kan yang kita kenal 2 tahun yang lalu sebagai istri yang tersakiti. Gitu, karena ada pihak ketiga dalam rumah tangganya. Itu satu. Kedua, yang kusayangkan banget adalah penampilannya. Maaf. Sangat agamais sekali gitu. Mhm. Dan itu kan refleksi dari keimanan yang udah lebih di atas rata-rata. Ya. Jadi buat aku harusnya pakemnya tuh lebih kuat daripada yang kayak aku gini. Gitu loh. Oke, tapi kita di sini Kenapa kok tidak. emosi sekali? Iya, kenapa ya? Tapi maaf ya, kita di Karena sini gemes. Mbak Emma, kita tegaskan kita tidak mengomentari tentang penampilannya. Kita Penampilannya, harus tegaskan betul. terlebih dahulu. Tapi apapun itu kan sampai dengan sekarang ada pengakuan dari dua belah pihak ya, dari sang pria, Nah. sang suami. Kalau ngelihat pengakuannya seperti apa Emma? Oke, jadi sebelum menonton pengakuan si suami, aku nonton dulu pengakuan dan kronologis dari Mawa. Ya kan, Wardatina, Mawa. Jadi aku sangat salut sama Mawa, ya sebagai istri kamu kuat, kamu hebat. Kamu sangat tegar menghadapi semuanya. Karena tidak mudah mencari barang bukti yang akurat untuk Perselingkuhan ya? Yes, dan katanya Bang Hotman Paris, tidak bisa kita melaporkan pasangan kita walaupun dia sudah misalnya kita tahu dia nikah siri. Harus ada pembuktian dari tindakan yang dilakukan. Oke, kenapa aku sangat emosional? Karena apa yang dialami Mawa pernah aku alami dulu.
Oh. Maaf kalau harus flashback lagi ke kehidupan pribadi seorang Emma Waroka. Emma Waroka juga pernah menikah 3 kali, 2 pernikahan sebelumnya gagal. 2. Apakah dari 2 pernikahan tersebut salah satunya juga karena ada perselingkuhan? Semuanya, dua-duanya. Jadi sangat Bara ya, menggeramkan iya, sekali gitu loh. Sampai dingin, ini tanganku dingin. Tanganku dingin Belum banget. sarapan? Baru sarapan. Oh ya oke. Tapi emang Bukan gemes. muhrimnya ya. Iya maaf. Tolong ya. Iya kalau dia pegang-pegang. Emang gemes banget. Aku ya, tuh Kak gemes Emma banget ya. gini loh. Bisa ngerasain banget gimana seorang istri pada saat suaminya itu berselingkuh tidak mau ngaku kucing-kucingannya itu yang bikin kesel banget. Kenapa ya? Pada mau ngomong aja ya. Padahal tuh ngomong yang bener aja gitu. Tapi rata-rata memang pada umumnya kalau Kenapa udah tuh? selingkuh itu nggak bakalan ngaku. Kenapa tuh menurut Kak Emma? Kan waktu yang dari pengalaman pertama Ya. aku ya, karena nggak mau kehilangan. Maksudnya Maunya dapat dua-duanya. Dua-duanya. Dan sebenarnya, nah akhirnya aku laporin, meong. aku laporin bukti nyatanya ada karena orang ketiganya datang ke rumah kita, yang aku. Lantas? Dan itu aku laporin, langsung aku ceraikan. Aha. Setelah cerai mereka putus. Berapa Jadi bulan ini nggak dapat, kemudian. itu nggak dapat. Nggak dapat semuanya. Meninggalkan yang tidak sempurna untuk yang juga tidak sempurna. Ya itulah makanya. Oke, maaf ya, sebelum kita kembali lagi ke Inara Rusli, kita mau ke Mbak Emma Waroka terlebih dahulu, karena ini kasusnya kurang lebih sama, pernah diselingkuhin kemudian melaporkan. Ya. Ujungnya tuh setelah dilaporkan tuh apa? Enggak, waktu dilaporkan akhirnya kita deal-dealan. Oke, lalu. Oh. Oh deal-dealan Berarti banget. apa deal-dealannya? Pastinya harta. Oke. Karena itu kan yang diincer. Salah satu contohnya apa, Kak Emma? Apa tuh? Yang harta. Maksudnya hartanya dealan gimana? Kita semua say, harta bergerak, tak bergerak, kita ada mobil, ada rumah, Berarti ada villa. perjanjian pisah harta. Berarti harus bagi. Oh. Kira Kak Aku Emma dengan- amankan dulu, jangan sampai diambil sama yang ketiga, dia incer itu. Oh, paham. Karena aku sama mantan suamiku punya perusahaan bersama. Oh. Aku direktur utamanya Jadi gimana? PT karena dia orang asing. Iya. Kan kita nggak bikin PMA. Ya. Jadi kita punya PT, dia sebagai technical director, aku direktur utamanya. Mhm. Dan itu diincer karena kita 7 tahun bersama itu besar perusahaannya. Oke, baik kita kembali lagi ke Kayak gitu. Inara Rusli ya. Kita turut prihatin juga atas apa yang terjadi. Tapi kan sekarang udah Udah bahagia lama, sama Mas Say. Bagus kan Iya, ya. Alhamdulillah ya. lama. Oke, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat. Ini dia Emma Waroka yang berasumsi tentang pengakuan Insanul yang menurut Emma Waroka cukup mencurigakan. Bagaimana menurut Anda? Calon, berarti kan emang lu belum nikah kan lu? Tuh lu keceplosan bilang, maafkan aku bukan calon yang baik. Itu yang Ya, yang dimaksud dengan belum menikah itu apa? Kan dia bilang aku bukan calon yang baik. Calon, orang itu nggak akan bisa berbohong ya. Kalau kamu memang tidak melakukannya. Kalau gini, kita itu kalau udah bohong, mau kayak apapun juga diskenariokan di awal, pasti keceplosan. Oke, ini asumsi ya. Bahwa terdapat pernyataan yang kontra. Maksudnya dia awalnya bilang sudah nikah siri di bulan Agustus. Ini pun kronologisnya mengherankan. Coba nonton deh Mawa. Oke, kemudian barusan bilang saya bukan calon yang baik. Saya bukan calon. Itu yang membuat Emma Waroka di situ. Berasumsi sangat menduga-duga memang belum terjadi pernikahan. Karena gini, kenal 31 Juli. Oke? Menikah di awal Enggak, Agustus. videonya dulu dong. CCTV-nya kan tanggal 8 Agustus. Oh, dari mana 8 Ya Allah, Agustus? deket banget. Itu ada. Oke. Di Mawa bilang kan sama berita-berita 8 ya. Kalau masih nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Terus dia ngakunya Agustus juga udah nikah. Sebelum itu, sebelum kejadian sudah menikah. Berarti ditinggal tarik hari aja. Di Ya bisa mananya jadi hari di awal berapa. Agustus kita nggak pernah tahu kan. Oh gitu, jadi baru kenal 2 hari ya, Bu? Siapa tahu namanya tahu, juga cuma- jodoh, Betul. ya kan? Oke, tapi kita tahu ya bahwa memang Insanul ini sudah memiliki seorang istri, kemudian juga pengakuannya dia sudah menikah siri di bulan Agustus, tapi Mawa katanya baru tahu di bulan Oktober. Karena itu sudah DM-DM-an sama si perempuan yang satunya lagi. Dan yang Mamski sangat sesalkan ya, gini loh. Kita nih cewek-cewek nggak mungkin zaman sekarang, zamannya sosmed itu nggak bisa cari tahu orang ini sudah menikah kah, single kah, duda kah. Betul, sekarang- Gampang banget itu, asal Bener. kita mau aja. Canggih Cewek itu sekarang. iya kayak detektif kita itu. Betul. Ya Allah, gue juga bisa tahu Kenyataan. sekejap mata gue bisa tahu tinggal cet Iya. dapat. Iya, benar. Orang dulu aja belum sosmed, belum kayak gini dan belum ada sosial media juga gampang nyarinya perempuan mah. Bener.
Pengen tahu laki gimana? Sebagai sesama perempuan, kalau Emma Waroka melihat Inara Rusli yang ternyata menurut pengakuan Insanul sudah menikah siri, Aku nggak percaya. Buktikan dulu deh nikah sirinya tuh di mana. Pembuktiannya harusnya dari mana? Pembuktiannya nikah siri, makanya ini nikah siri ini pernikahan apa ya? Oke, kita nggak usah ngomongin soal nikah sirinya dulu deh. Oke, let's talk about the real marriage yang sah secara negara, secara agama di KUA dan secara negara. Karena pada saat kita menikah, itu kita mendaftarkan dulu ke KUA. Iya. RT, RW, ya kelurahan, kecamatan semuanya sudah. Ya, terus kita harus ke rumah sakit untuk tes kesehatan, Ya. punya penyakit menular tidak, darah kita, urin kita, dan ada tes psikotes. Oh gitu ya. Iya, kalau orang mau menikah. Jadi kita harus pegang dulu surat sehat dari dokter, baru kita boleh menikah secara resmi. Dan sudah terdaftar, terjadilah ijab kabul dengan penghulu, bayar penghulunya juga. Ya. Baru keluar buku nikah dengan foto kita masing-masing. Ya. Gunanya apa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pernikahan-pernikahan tidak terdaftar, liar, tersembunyi, sehingga muncullah keturunan yang tidak diketahui bapaknya siapa. Betul. Sampai ketemu nanti terjadilah incest. Ketemulah anak ya si A, ternyata dia punya istri Ya, di sini. ya, Tahu tiba-tiba udah kuliah ketemu nih anak yang laki udah lebih tua kan daripada yang muda kan. Ketemu nih, apa nggak terjadi incest? Ternyata diketahui, loh bapak saya, loh itu bapak saya juga. Mbak Emma ini Kayak penjelasannya film sinetron tapi asli ya. sangat kompleks sekali ya, sampai ya itu bisa saja Itu terjadi. bisa Itu terjadi, bisa Mas. sangat bisa terjadi. Tapi kita kembalikan lagi bahwa pernikahan siri pun adalah satu pernikahan yang memang diperbolehkan dalam agama Islam. Selama memang syaratnya terpenuhi, dari mulai syarat ada ijab kabul, ada wali nikah, ada saksi nikah, ada juga ada mas kawin. Kemudian juga tapi jangan dilupakan bahwa salah satu syarat pernikahan untuk berpoligami adalah harus adil. Iya. Pertanyaannya adalah ketika sang istri pertama tidak mengetahui rencana akan adanya pernikahan, Nggak bisa. apakah itu adalah satu bentuk keadilan? Nggak bisa. Di hukum kita nggak bisa. Nah, ada hukumnya, Ya ada hukum. pasalnya. Cuman kalau hukum agama memang biasanya itu mungkin hukum negara ya. Ya. Kalau hukum Justru agama itu. biasanya tuh nggak izin juga sebenarnya bukan sesuatu yang salah dan Tapi kan bukan bisa kewajiban. dilaporkan. Betul. Betul. Cuman kalau di hukum agama tuh biasanya nggak izin juga nggak apa-apa. Tapi Kalau istrinya yang nikah siri juga, jadi siri ketemu siri bebas. Tapi Sebetulnya- ketemu agama, ketemu negara, kita punya pasal yang mengikat Ya, itu. kalau- Betul, itu secara negara, secara hukum negara. Tapi Iya. memang kita kembalikan lagi kalau di agama Islam memang tidak butuh ada persetujuan, tapi hanya butuh keadilan. Jadi kalau suami izin tuh bukan izin, kayak cuman sekedar menghormati, Memberitahu, ya. menghormati istri Betul, yang Tapi menghormati. apa gunanya hukum di negara kita apabila kita langgar? Gak usah aja sekalian ada hukum pernikahan dong. Sabar, Di Kak, hukum ya. pernikahan Sabar, itu, Kak, itu sabar. ada hukum perzinahan, Iya. 9 bulan. Ya, Ya, betul. Dan hukum nikah lagi Ya, sabar. 5 tahun. betul. Kami pun sebetulnya begini, Mbak Emma, kami pun sebetulnya sepakat karena Ngeri banget. intinya adalah bahwa misalnya pun ada pernikahan kedua, pernikahan ketiga yang memang diperbolehkan oleh agama. Ini kami yang berbicara, kami yang kurang paham tentang agama. Yes. Tapi tentu saja bahwa agama pun tidak mengizinkan siapapun itu untuk menyakiti orang lain. Betul. Termasuk istri sendiri. Betul, tapi Betul. kadang-kadang kan ya zamannya berbeda dan Ya. pendapat juga berbeda dari masing-masing orang ya, dan masing-masing aturannya tuh beda-beda gitu Kalau aku sih kadang-kadang. taat hukum aja lah. Ya Gak sih. main-main pakai hukum. Sebenarnya gini sih, Ngapain? kalau orang mau nikah lagi tuh ya laki-laki Gini memang loh, penyakitnya gitu sih gini, Kak gini, Emma. gampangnya begini. Ini ada hukum negara. Kalau kamu memang nggak mau pakai hukum negara, nikah siri aja. Jadi gampang. Kamu tinggal nikah lagi, tinggal talak doang ngomong. Tapi ada hukum negara, itu ada prosesnya. Ceraikan dulu, baru nikah lagi. Ketok palu dulu di pengadilan, baru nikah lagi. Ya. Itu fair. Ini permasalahannya adalah bukan hanya nikah siri, tapi ada poligami di dalamnya ya. Karena Nah, belum bercerai secara karena resmi. belum bersama bercerai dengan Mawar, secara ya. resmi. Oke, baik. Gitu loh. Kita akan kasih lihat juga ini ada permintaan maaf dari Insanul terhadap Inara Inara. Rusli. Pertanyaan kembali, kenapa harus minta maaf? Tapi aku kurang cocok tadi Masnya nangis, karena menurut aku kalau laki-laki nggak usah nangis. Maksudnya gini, kalau untuk urusan perempuan gini, laki-laki itu diciptakan memang selalu nggak cukup satu bahasa lumrahnya gitu ya. Jadi nggak usah nangis, maksudnya gini aja, ya udah tinggal pilih mau ini, Iya, mau itu itu, maksud udah Maski. gitu aja. Emma Waroka, tadi ketika kita lihat Insanul dia mengeluarkan statement. Emma Waroka tuh menarik nafas. Iya. Maksudnya apa? Kesel. Kamu tuh minta maaf tuh Mbok ya sama istrimu itu loh yang 7 tahun nemenin kamu dari masih minus.
Ya, istri itu nemenin tuh dengan air mata, dengan capeknya, dengan sayangnya, cintanya. Dan yang paling utama apa? Kamu menghampiri istrimu, kalian melakukan itu, pahalanya luar biasa. Iya. Tapi menurut Emma Sebentar, tukang kendang betul-betul lu bukan poligami juga lo. Betul-betul lo. Tapi menurut Momski di sini tadi yang barusan dilihat, apa alasannya laki-laki ini minta maaf dan menangis kepada Inar? Lah itu kan kok aneh sekali gitu loh. Kenapa kamu tuh nangis-nangis kayak gitu? Kalau udah berani berbuat, berani tanggung jawab. Tadi Mamski bilang, istri nggak mau dipoligami, hargai juga. Lepaskanlah dengan baik-baik. Itu yang terjadi pada pernikahan aku dulu. Mbak Kaima, Gitu. kan Jadi Kaima lepaskanlah baik-baik. kan aku mau nanya nih ya buat perempuan, kadang-kadang jawaban setiap perempuan beda-beda setiap aku tanya. Ya. Kenapa perempuan nggak bisa menerima suaminya punya istri lagi? Gak Maksudnya bisa, ya Allah. kalau Kak Emma apa? Maksudnya yang paling utama apa? Maksudnya nggak terimanya itu karena apa? Aduh gila, gue gak berbagi ya, tidak berbagi. Perasaan? Oh aku kalau jatuh cinta hard, total. Kayak gubrak barbar gue kalau jatuh cinta. Tidak semua perempuan mau dimadu, tapi Lita Cerai kan Perlan, nggak kuat. dia mau dimadu asal laki-lakinya mau diracun. Lo gak bisa berbagi, enak aja. Gila loh, Emang Telita mau dimadu? Enggak. gak ada cerita, gak ada, Masa gak ada. sih? Oke, Emma Waroka, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, apa yang ingin disampaikan kepada seorang Inara Rusli? Aduh tolonglah sayangku, cintaku negeriku. Aku aja tuh umur 42, minta sama Allah setahun loh aku tuh jomblo. Menjomblo menahan hawa nafsu, 42 lagi hot-hotnya, Bo. Masih hot kok sekarang juga. Sampai sekarang, mau 51, mau 52 juga masih hot. Kelihatan oke. kok, kelihatan Kak Emma. Lanjut. Ya gue soleh hot, Gue tuh minta sama Allah, ya Rob, tolong dekatkan dan pilihkan jodoh untuk saya yang seagama. Karena gue suami bule melulu. Gue ogah ngajarin, udah capek, udah gak kuat. Aku minta yang seagama, yang bisa ngimamin sholat, dan single. Oke. Single, dapet. Silakan apa yang mau disampaikan untuk Inara Rusli? Pasti kamu bisa kayak Mamski, minta sama Allah doa yang bener-bener apa, jangan bilang gini, kan zaman sekarang di mana lagi yang nyari? Ada Mams. ada. Mams kan biasanya seperjalanannya itu kita berdoa. Semakin kita kuat, ujiannya semakin dikasih terus tuh. Ya. Suami orang lagi. Aku didatengin suami orang berkali-kali. Gitu. Mami gimana? Sampai temen, beda cuma 2 tahun. Buset, masih muda dong sama-sama. Dan itu tiba-tiba WA gue, Emma sekarang gimana? Iya, udah sendiri ya? Aku boleh gak main ke sana ke apartemen? Hah? Ngapain kamu? Aku bilang gitu. Terus tiba-tiba udah pokoknya ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya tau gak? Kamu gak ngerti-ngerti, mau gak kamu saya muhrimin? Wah itu gue mendidih, karena gue tahu dia ada istri, anak 2, cowok-cewek. Oke. Jadi gue kayak, itu di Red flag buat seorang Emma Waroka, tidak mau untuk Nggak mau. berpasangan dengan mereka yang sudah punya pasangan ya. Yes. Oke. Untuk Mawa, apa yang disampaikan? Buat Mawa, kalau kamu udah firm nih, udah yakin banget, sudah nggak bisa memaafkan suami, ya kan? Berarti pisahnya baik-baik. Mamski sangat yakin, insya Allah kamu bisa dapetin pasangan yang jauh lebih baik. Karena itu yang terjadi sama Mamski. Ngelepas yang lama, memang udah nggak jodoh lagi ya. Yaitu proses kita berdua. Dia akhirnya sendiri lagi, Mamski sendiri lagi, tapi akhirnya kehidupannya lebih baik lagi ke depannya. Ya. Baik, buat siapapun itu yang sedang menyaksikan, tentunya kita berharap ini akan menjadi pelajaran buat siapapun ya dalam hubungan rumah tangga atau mereka yang akan menuju ke kehidupan atau juga level kehidupan pernikahan. Pernikahan ya. Bebet bibit bobot dicari tahu pastinya tidak mudah, tapi untuk tidak menyakiti satu sama lain, itu Ya. yang paling penting ya. Oke, buat seorang Emma Waroka, kita punya topik yang lain, kita akan berganti topik. Ini topiknya juga panas beberapa waktu yang lalu, karena Emma Waroka ini selalu datang ke sidangnya Nikita Mirzani. Kita kasih Aduh. Jangan digeser. Ya, Gak kelihatan ini loh. lu kan tinggal berdiri, gak usah digeser. Baca. Terbukti lakukan pemerasan Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda RP 1M. Oke, Allah, Emma Waroka tegas ya, ini Bo. ya bisa dibilang Ya, aku mengikuti. mengikuti kemudian mendukung Nikita Mirzani. Aku mendukung kasusnya sih. Maksudnya mendukung kasusnya? Kasusnya. Kalau di matanya Mamski, kasusnya itu aku merasa ada sesuatu. Ya. Maka udah capek ya, Bu, ngebahas udah setahun. Ya. Itu kan udah kayak apa pendapatmu, sudut pandangmu,
kalau nggak sama ya nggak sama gitu aja ya kan. Iya. Nah kalau di sini Mamski ngikutin kasusnya dan aku merasa selama pengadilan 8 bulan itu lama sekali pengadilannya. Itu kayaknya emang harusnya nggak seperti itu gitu. Tapi udah dapat 4 tahun dari 11 JPU menuntut itu udah ya udahlah ya gitu kan. Dan sekarang kan banding nih. Ya. JPU banding, Kedua belah pihak banding. Niki dan Mail banding. Ya kita lihat aja nih bandingnya bagaimana. Masih percaya pasti dengan hukum di Indonesia ya? Mancing nih pertanyaannya ngeri kali. I don't know. Tapi kalau Mamski tuh lagi-lagi berdoa terus dan ya udah berserah aja. Nanti apapun keputusannya mau dibandingnya kayak apa ya udah. Iya kan? Mudah-mudahan tidak jadi memberatkan ya, mudah-mudahan jadi tambah meringankan. Ya itu. Soalnya kan Bang Hotman pernah bilang, sudahlah nggak usah banding katanya. Enggak karena JPU-nya kan banding duluan. Oh Jadi iya. begitu ketok palu, Nggak terima 4 tahun JPU. JPU langsung. Dan itu adalah hak kedua belah pihak. Betul, betul. Jadi yang ini juga banding, karena ini banding ya banding lagi. Jadi Oke, udah baik. kejar-kejaran. Kita tidak akan membahas kursi pesakitan kali ini. Ya. Kita akan menuju kursi lainnya. Emma Waroka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dengan kejujuran dalam kursi kegegeran. Oh Silakan. my God. Let's go. Baik. Kak Emma Waroka. Kalau tidak menjawab dengan jujur, apa yang akan terjadi, King? Buah apel-apel ini akan jatuh dengan sendirinya. Mate. Baik, Emma Waroka, apakah kamu selalu mengomentari kasus yang sedang terjadi di kehidupan para artis agar bisa diundang dan mendapatkan job? Astagfirullahaladzim, pertanyaan. Ya Allah, Karen. Pertanyaannya parah banget. Gila deh, Parah Karen. banget pertanyaannya. Mulutnya bukan kita ya, Nggak Kak ada Emma gitu ya, itu Karen. Oh, setia. Nggak apa-apa kali. Baca dong. Oke. Enggak. Oke. Enggak dong. Jadi yang viral-viral itu tuh yang sesuai dengan apa yang aku rasa related. Nggak sampai kita viral. Related tuh maksudnya dalam kehidupan. Kehidupan aku, iya gitu. Ya, contohnya yang tadi ya. Karena kayak waktu itu kan kamu undang aku nggak mau datang. Kenapa? Ya, Karena nggak ada yang nggak mau sesuai. datang. Pahit, Bu. Oh pahit, oke ya udah. Oh itu Siap. yang kemarin itu loh. Ada nggak tawon lah. pahit. Terus lanjut. Lanjut. Pahit. Lalu, kamu selalu datang ke sidang Nikita Mirzani hanya untuk melakukan siaran langsung demi dapat viewers pribadi. Astagfirullahaladzim. Mulutnya kurang ajar sekali. Kurang ajar lu. Gak ada, mana gak ada pertanyaan. Gak ada kayak Bagus. Itu Nggak ada. pertanyaan. Nggak, itu pertanyaan bagus. Gak ada. Ini biar ketahui. Kalau di ok-ok itu Ya. kita harus live. Ya. Ya. Apalagi berita Gimana? tentang kasus tok-tok. skincare, ok-ok. Ya, Ok-ok, ya, ya kan? Apalagi berita tentang kasus skincare. Ya. Itu yang nanya banyak sekali. Sangat banyak sekali. Luar biasa. Ya. Aku live itu bisa sampai pernah 100.000 penonton. Wih, gila ya. Tapi bukan berarti terus nge-live untuk dapetin followers. Iya. Itu udah kerjaan aku sebagai konten kreatornya ok-ok. Mengangkat Oke. berita viral. Tapi kenapa waktu itu pernah keranjang kuningnya dinyalain ya? Iya dong, itu harus. Sekalian Juli ya. Yes, e-commerce, iya. Aku jadi pembawa acara. Memang sebagai affiliator juga. Kalau di Iya, ok-ok itu sampai gini-giniin dipesenin. Pernah aku, tapi kalau di dalam ruangan enggak dikeluarin kenyang kuning. Tapi di jalan kayak misalnya aku pakai lipstik kayak tadi aja nih. Mamski lipstiknya apa? Itu pasti aku masukin kenyang kuning. Karena mereka minta. Kalau di persidangan? Oh nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak bisa. nggak Hanya boleh. live tanpa Oh ini keranjang kuning. karena lagi mau masuk, Mau lagi masuk jalan. di luar sidang begitu duduk Iya. mati semua. Kalau udah Nggak boleh masuk. seuzon lu, Karen. Kok gue sih? Karen sih. Ya lanjut yang lain. Lalu, kalau Momski bukan bagian dari masalahnya, kenapa Emma Waroka ini kayak ngerasa perlu banget masuk dan kasih penilaian? Ya karena Astagfirullahaladzim. Karen nih. Belum kelar. dulu. Ada unek-unek pribadi kah? Oh enggak. Jadi gini, kalau di dalam ok-ok itu aku adalah mengangkat berita viral yang related. Oke. Dan apa gunanya punya akun besar yang didengar banyak orang kalau kamu nggak mau bersuara untuk kebaikan Iya orang juga banyak. sih, iya juga Oke. sih. Use your life, Iya juga sih, betul. sampaikanlah pengalaman yang kamu bisa punya. Kalau pendapatnya setuju atau enggak itu pro kontra nggak Biasa. perlu. Wajar lah, Wajar. pokoknya wajar. Iya, Itu wajar. Ya. Namanya juga era digital. Yang penting seperti jangan bikin sekarang. berita hoax. Oke, betul. Jangan pernah membuat berita hoax. Kami sangat setuju. Platform media sosial sekarang begitu banyak. Bisa Banyak banget yang bikin dimanfaatkan. berita hoax. Pertanyaannya Emma Waroka terakhir. Terakhir apalagi? Lebih memilih menjadi baik atau menjadi benar? Hah? Oh. Benar aja lah. Menjadi benar. Kita Yes. kembali saat lagi Ya, tapi betul, pagi-pagi hari. setuju. Benar aja. Ih,